Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Jubilate tanggal 11 Mei tahun 2025 tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita tiba di minggu yang ketiga setelah Paskah, yaitu Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Adapun istilah Jubilate berasal dari kata Yobel atau Jubileum, yang mengingatkan kita akan peristiwa tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan, tahun sukacita penuh dengan sorak-sorai. Tahun Yobel adalah tahun perdamaian, di mana Tuhan berkenan membebaskan umatnya dan menghapuskan dosanya. Sejajar dengan nama minggu ini, firman Tuhan dalam kitab Nabi Yehezkiel menyapa kita lewat kisah kehidupan bangsa Yehuda yang sedang menderita dikala mereka berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Yehezkiel adalah seorang imam dan juga seorang nabi yang bernubuat dari tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Ia termasuk dalam 10.000 orang buangan yang dibawa dari Yudea ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Saudara terkasih, adapun Yehezkiel pasal 34 ini merupakan bagian dari kecaman Allah terhadap para gembala di Israel, yaitu para pemimpin, imam, dan raja yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mereka yang seharusnya menggembalakan umat agar tidak tersesat, namun justru merekalah yang telah menindas umat Allah. Para gembala telah mencari keuntungan dari umat yang lemah, hingga mereka semakin menderita, dan akibatnya mereka terserak dan tersesat. Melihat situasi yang terjadi itu, Tuhan tidak membiarkan umat yang dikasihinya itu tersesat. Tuhan mau agar umatnya itu kembali dan dikumpulkan. Apa yang telah terjadi saat itu membuat Tuhan Allah menjadi murka. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa Allah akan menjadi lawan dari gembala-gembala itu, menuntut pertanggungjawaban mereka dan memberhentikan mereka sebagai gembala. Adapun alasan mengapa Tuhan sendiri akan bangkit menjadi gembala atas umatnya
adalah oleh karena Tuhan begitu mengasihi umatnya itu. Sesuai dengan tradisi, kebiasaan yang ada pada saat itu, tentunya sangat mudah bagi bangsa Israel untuk memahami pernyataan Allah bahwa Ia akan menjadi gembala bagi umatnya. Hal ini mengingatkan mereka akan kisah Musa yang dipilih oleh Tuhan Allah sebagai gembala bagi nenek moyang mereka pada saat peristiwa keluaran dari perbudakan di Mesir. Di samping itu, mereka juga mengakui kemasyhuran Raja Daud sebagai raja yang mampu memimpin, menggembalakan, dan mempersatukan Israel menjadi suatu kerajaan yang besar. Artinya, di saat mereka mendengarkan seruan bahwa Allah akan menjadi gembala bagi mereka, maka yang ada dalam pikiran mereka adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang diberkati, yang tidak akan mengalami penderitaan dan tidak akan berkekurangan. Sebagaimana Daud pernah berkata dalam mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu lewat firman Tuhan saat ini, kita dapat menyimak bagaimanakah tindakan Tuhan yang menjadi gembala bagi umatnya. Yang pertama, Tuhan mencari dan menyelamatkan umatnya. Jemaat yang terkasih, keberadaan umat Israel saat itu adalah ibarat domba yang tidak memiliki gembala. Mereka tersesat dan terserak, mereka terhilang. Situasi yang berkabut telah membuat mereka mengalami situasi dalam ketidaknyamanan. Kabut dan kegelapan adalah keadaan di mana mereka dalam pembuangan di Babel. Di sana mereka tidak memiliki gembala dan mereka jauh dari terang firman Allah. Lalu untuk mengubah keadaan yang demikian, hanyalah lewat kehadiran gembala yang mau mencari dan menyelamatkan mereka. Dan itu hanya dapat mereka peroleh ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, ketika Allah menyelamatkan mereka. Jemaat yang terkasih, hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita saat ini, di mana berbagai godaan di sekitar kita telah membuat manusia lalai dan terjerumus dalam dosa. Awalnya, seseorang itu merasa semuanya biasa-biasa saja. Namun lama-kelamaan, ia tidak dapat lagi melepaskan dirinya dari berbagai jerat dosa yang menyeretnya semakin dalam. Di samping itu, situasi kehidupan yang sulit, ekonomi yang morak-marit, tidak adanya pekerjaan yang menetap, bahkan PHK di mana-mana, ditambah lagi dengan munculnya berbagai pergumulan dalam kehidupan ini, baik oleh karena sakit penyakit dan beragam penderitaan yang lain, sering membuat manusia merasakan bahwa dunia ini serasa begitu gelap, berkabut, dan menakutkan. Di tengah kegelapan yang demikian itulah kita membutuhkan terang yang ilahi yang dibawa oleh gembala yang sejati, yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Inilah wujud dari cinta Allah yang sempurna, sebagai gembala yang mencari dan menyelamatkan umat yang terhilang itu. Yang kedua, Tuhan mengumpulkan umatnya dan memberikan segala kecukupan. Saudara terkasih, situasi di pembuangan telah membuat umat Allah tercerai dan terserak. Ibarat domba yang seharusnya mereka berada di padang rumput yang hijau dan minum dari sungai yang berair tenang, namun di pembuangan itu mereka hidup menderita dan sengsara. Semua kebebasan mereka telah dibungkam oleh keadaan, dan tak ada yang dapat mereka lakukan untuk dapat lepas dari situasi yang pahit itu. Namun Tuhan Allah Sang Gembala yang agung itu hadir dan menyelamatkan umatnya. Ia mengumpulkan umatnya itu dan membawa mereka ke padang yang berumput hijau, yaitu kembali ke kota Yerusalem. Di sanalah Tuhan menggembalakan mereka, memberikan segala kecukupan bagi mereka, hingga mereka merasakan hidup yang penuh dengan sukacita. Apa yang Tuhan berikan bagi umatnya bukan saja hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani, namun lebih daripada itu rasa nyaman, penuh dengan sukacita yang sempurna. Itulah yang Tuhan berikan kepada mereka. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan masa sekarang ini,
Ada begitu banyak orang yang tidak lagi merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Sekalipun ia punya segala-galanya, namun ia masih selalu merasa kurang atas segala yang telah ia miliki. Namun di sini kita diingatkan agar kita merasa cukup atas segala yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Berani berkata cukup tanpa meminta lebih. Tidak khawatir akan apapun juga, sebab kita yakin Tuhan pasti mencukupkan segala yang kita butuhkan. Dia adalah Allah Gembala Agung kita yang mengumpulkan dan memberikan segala yang kita perlukan. Mari renungkan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga adalah Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Saudara terkasih, dalam perikop ini kita dapat menyimak bagaimana Tuhan Sang Gembala yang agung itu akan memulihkan umat gembalaannya. Ia tidak akan membiarkan mereka begitu saja, dan apa yang ia lakukan akan sungguh-sungguh menunjukkan kasih dan keadilannya bagi seluruh umat yang ia kasihi itu. Sangat jelas dikatakan dalam ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jemaat yang terkasih, ibarat domba yang tercerai-berai, tersesat dan terluka. Demikianlah keadaan hidup umat Allah, baik pada zaman Nabi Yeskiel dikala mereka dari pembuangan maupun pada zaman sekarang ini. Banyak orang yang terhilang, yang tersesat, yang tidak tahu membedakan mana tangan kiri dan mana yang kanan, mana yang benar dan mana yang salah. Sudah begitu banyak orang Kristen yang sudah lama tidak pernah lagi datang bersekutu dan beribadah di gereja. Di antara mereka ada yang sakit fisik, namun juga sakit psikis. Ada yang jiwanya tertekan oleh karena 1001 persoalan dalam hidup. Orang-orang yang demikian tentunya membutuhkan kasih Allah yang akan mengubahkan hidup mereka. Di samping itu ada juga orang-orang yang hidupnya sudah aman dan nyaman tentram. Merekalah domba-domba yang gemuk dan kuat. Namun sekalipun hidup mereka nyaman, tetapi Allah juga hadir melindungi mereka. Artinya, kepada yang lemah maupun yang kuat, Allah hadir sebagai gembala yang sejati yang menggembalakan mereka dengan seadil-adilnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kebahagiaan kita sebagai umat Allah, di mana Allah hadir ke tengah dunia ini sebagai gembala agung kita, gembala yang sejati yang begitu mengasihi kita, yang membaringkan kita ke padang yang berumput hijau dan menuntun kita ke air yang tenang. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita, yang telah memberikan kita anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14 dikatakan, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus adalah gembala yang baik, yang telah hadir ke tengah dunia ini, yang telah mengorbankan nyawanya di kayu salib demi keselamatan kita atas dosa-dosa kita. Ia adalah mencari kita yang terhilang dan tersesat, yang membawa kita pulang agar kembali kepadanya. Ia adalah membalut luka-luka kita, memberikan kita kekuatan dan perlindungan yang sejati. Dia telah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang percaya kepadanya, agar kita hidup dalam situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Tentunya jemaat yang terkasih, sebagaimana kita telah merasakan tuntunan Tuhan Allah yang menjadi gembala yang baik bagi kita, maka selayaknya lah kita juga berperilaku sebagai gembala yang baik bagi semua para hamba Tuhan. Kiranya melakukan tugas panggilan pelayanannya sebagaimana seharusnya, dengan menjadi gembala yang baik, yang sungguh-sungguh melayani
di tengah-tengah gereja yang bersatukan setiap umat, setiap orang yang percaya, supaya senantiasa rindu dan setia hadir di tengah persekutuan gereja, agar mereka hidup dalam kedamaian serta merasakan sukacita dari Allah. Demikian halnya di tengah keluarga, hendaknya para orang tua menjadi gembala yang baik di tengah-tengah rumah tangganya, gembala yang baik bagi anak-anaknya, agar mereka bertumbuh dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tentunya kita juga terpanggil menjadi gembala yang baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat, lewat berbagai profesi yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kiranya saudara juga menjadi pemimpin, menjadi pelayan, menjadi pengayom di tengah-tengah lingkungan masyarakat, menjadi gembala yang dapat menggembalakan setiap orang agar turut merasakan keadilan dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, inilah sukacita kita di Minggu Jubilate ini, yang mengajak kita semua orang yang percaya agar bersorak-sorai bagi Allah. Oleh karena Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan tetap dan selalu menjadi gembala yang baik bagi kita umat pilihannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Gembala yang baik, tuntunlah kami, para umat kepunyaan-Mu, berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Tuntunlah kami dalam naungan cinta kasih-Mu saja, agar kami melakukan segala kehendak-Mu saja, mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Gembala sejati kami, melakukan kehendak-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Bagimulah pujian hormat, ya Tuhan Allah, Gembala Agung kami. Amin.